Nah, jadi kita juga akan di sini akan membahas tentang pahlawan-pahlawan yang matanya lokal. Jadi kalau sekolah kan ada muloknya kan, nah di forum ini kita juga ada muloknya. Jadi nggak hanya pahlawan-pahlawan nasional yang terkenal, tapi juga pahlawan-pahlawan lokal yang ya mungkin orang Madiun sendiri nggak tahu. Ono tuh Pak. Loh, enak. Kita masuk ke lokalan dulu Mas. Ke lokalan dulu Iya, ya. yang mungkin nggak banyak orang tahu. Malah kalau kita sekolah ya, sekolah itu mesti langsung pahlawannya langsung pahlawan nasional. Kalau kita mempelajari tentang kerajaan nggak yang lokal hidup di Madiun, tapi langsung di Kutai, langsung di Mataram. Kan kita nggak mengenal dari yang dekat dulu. Nah, agar kita lebih enak, kita kenalan dulu yang paling dekat. Bahkan Bung Karno saat itu menginginkan berencana untuk dia tetap mengikuti alurnya Jepang, namun di sisi lain dia melakukan gerakan bawah tanah, artinya masih melakukan lobby-lobby politik pada gerakan-gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah itu gerakan pro kemerdekaan. Jadi seperti itu. Terus apa yang terjadi di Madiun Pak? Ketika 45 ya kemerdekaan di Madiun 18 Agustus ya 45, 17 itu kita belum dapat informasi. Baru tanggal 18 Agustus kita baru mendapat informasi bahwa kita merdeka. Oh, berarti orang Madiun tuh tahu kalau Indonesia merdeka tuh telat 1 hari ya? Iya, 18 Agustus. Nah, bicara tentang Madiun dengan segala fenomenanya, so simpel saja. Saya dari Perkul, gitu loh. Saya dari Perkul. Kalau Perkul punya yang namanya Demam Perkul, itu ditulis asli dalam buku Geger Pecinan yang ikut nyantrik dengan Kiai Basaria pergi ke Solo, gitu. Diminta bantuan oleh BB2 ketika itu, dan akhirnya itu salah satunya jadinya taman merdekanya di Perkul di Kulon Kali. Perkul adalah kapak bermata satu, tuh Perkul. Oke, lanjut. Balik nih, kayaknya patungnya, somben insyaallah dengan aku sebagai patungnya. Amin. Itu lanjut. Karena kita ngomongnya bahas tentang patung. Bulun itu ada Husin Palila. Sampai bolak-balik lewat jalan Kapten Saputroy, sopo tuh. Iya tau, kita belajarnya jauh-jauh gitu loh. Anak SMA belajar sejarah kontemporer Yugoslavia lah atau apalah gitu loh. Tapi kok gak sinau tentang desamu ini sejarahnya piye mbak sing babat kuwi sapa omahe ndi kok iso babat kok ngene iki piye gitu loh. Paham maksudnya? Wungu ki nyapa jenenge wungu, nyapa jenenge kare, nyapa jenenge dumus. Nah itu jadi problem hari ini. Apakah nanti negara kita menjadi negara histori? Apa hubungannya orang dan orang? Nah ya, karena bukan orang. Akhirnya kan kayak Dewi ini yang sejarah ki gedubus kaya ngopo tantiane ngomong, oh ya ngono ta. Iya ta. Wis hanya sekedar iya toh. Habis itu tidak ada sebuah kegiatan konkret. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanus. Saya termasuk generasi ketiga dari TRIP. Kebetulan generasi satu, yaitu kakek saya dulu adalah pengawal Banteng Bloro, meriam Banteng Bloro yang menghantam pada waktu pertempuran 10 November, tanggal 11 November. Itu meriamnya menghantam pesawat Mustang yang dikendarai oleh Brigadir Jenderal Robert Simon. Jadi tanggal itu, jadi pesawatnya jatuh di Morok Rembangan. Jadi saat itu Inggris kehilangan 2 jenderal. Mungkin perlu dijadikan contoh, karena pelajar pada waktu itu di 10 November sudah berjuang dan sudah menghasilkan karya yang besar, terutama Banteng Bloro. Nyun sewu, kakek saya 2 Timur itu kepalanya seharga 20.000 gulden waktu itu, karena pada waktu itu komandan dari Meriam Banteng Bloro itu ada 3 orang, salah satunya adalah kakek saya. Oke, sedikit nambahin untuk yang di Madiun. Ada satu cerita unik semboyan dari para pelajar. Pelajar di Madiun itu, tentara pelajar di Madiun itu semboyan adalah berjuang, belajar, bersenang-senang. Ini unik. Jadi bukan belajarnya dulu, tapi berjuangnya dulu. Berjuangnya apa? Saat itu kita bisa melakukan
kepegabungan dari kata itu masih sangat utuh sekali kalau saya mengira. Jadi pelajar Madiun saat ini berjuang, oke, ayo kita berjuang bersama. Dengan cara apa? Prestasi, cinta NKRI, itu yang paling utama. Karena musuh kita saat ini adalah disintegrasi. Ada beberapa hal yang ingin mengintegrasi bangsa. Jadikan rasa persatuan, ini yang paling penting. Kemudian baru belajar. Anda punya intelektual yang tinggi kayak apapun, kalau Anda tidak punya rasa semangat belajar, semangat untuk berjuang, impossible Anda akan berhasil. Nah setelah itu baru kita nikmati hasilnya bersenang-senang. Ya uniknya pelajar zaman dulu itu mereka sangat menikmati berjuangnya, bukan menikmati hasilnya. Satu contoh, saya pernah diceritai oleh kakak saya bahwasanya kalau ada pelajaran ilmu pasti, kakek saya selalu ngomong kepada komandannya waktu itu, bahwa saya dikirim ke garis depan. Dalam hal ini berarti di daerah Mojokerto, di daerah front pertempuran. Kenapa? Karena kakek saya memang nggak bisa melakukan ilmu pasti. Dan ternyata begitu berangkat, kontornya mati, kena bedil sirai. Nah, akhirnya mulai bawa jenazahnya teman. Ini nggak apa-apa, cuek aja, lucu-lucuan aja. Nah, tak mau dipeluk ragilin yang berdendasi ya. Ya itu. Jadi seolah-olah nyawa itu bagi mereka, ya cuma mampir-mampiran aja. Nah kalau tadi disebutkan Mas Setian dari pertempuran Surabaya. Surabaya itu kalau menurut saya bukan lagi pertempuran, itu tawuran. Tawuran. Saya punya buku 100 hari pertempuran Surabaya. Silakan nanti diambil. 100 hari pertempuran Surabaya itu mewujudkan bahwasannya itu karangan Cak Ruslan Abdul Ghani. Itu di situ banyak tertulis. Kapten Son mencanangkan 3 hari menguasai Surabaya, ternyata tidak berhasil. 100 hari pertempuran Surabaya baru terkuasai, belum sampai Sidoarjo. Akhirnya tentara Inggris menarik diri, diganti Afnei dari Nikah. Itu. Terus kemudian tadi saya setuju dengan Mas Ajar, hargai lokal heroes, lokal culture sebagai spirit kita, orang Madiun. Banggalah jadi orang Madiun. Jangan melihat ke belakang peristiwa-peristiwa hitam. Kita punya sejarah-sejarah besar dalam masyarakat Madiun. Kita punya merah putih yang berasal dari Madiun. Nyuwun sewu kalau kita boleh ekstrim ya. Tidak, tanpa Madiun tidak ada Majapahit. Padahal Majapahit adalah negara besar. Tanpa Madiun tidak ada Majapahit. Mungkin nanti bisa di lain waktu untuk masalah-masalah itu. Tanpa Madiun tidak ada A, tidak ada B. Tidak ada kerajaan A, tidak ada kerajaan B. Betul. Dan yang paling penting untuk rekan-rekan pelajar, tadi sudah disebutkan, tentara pelajar di seluruh dunia itu hanya ada 2. Tentara pelajar di seluruh dunia hanya ada 2, satu di Yugo dan satu di Indonesia. Dan satu-satunya pelajar yang gugur di markas, di depan markasnya dan untuk membela tanah airnya. Agak merinding saya. Jadi satu-satunya pelajar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, pelajar yang gugur di sekolahnya, di halaman sekolahnya dalam rangka membela sekolah, markas, dan tanah airnya, hanya ada di Madiun, Saudara Mulyadi. Makamnya di Makam Pahlawan. Hanya Emane, apa ya bahasa Indonesia Emane apa? Sayangnya sampai sekarang, sampai detik ini, kami para generasi muda, generasi penerus dari Mas Beb, belum bisa menemukan jejak keluarganya, karena beliau memang pelajar dari daerah Katok, dari daerah Pesugihan. Terus sampai sekarang kita belum menemukan sama sekali.